Halo semua, perkenalkan saya Zebanya Pilartiarso dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan membagikan tahapan-tahapan mengenai pengolahan dan pemanfaatan keripik jagung aneka rasa di Desa Giriasi. Langsung aja simak videonya. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini yang pertama ada tepung beras putih. Di sini saya menggunakan merek Rose Brand. Kemudian yang kedua ada tepung tapioka atau tepung kanji. Ini juga saya menggunakan merek Rose Brand di sini. Kemudian selanjutnya ada garam meja yang berguna untuk memberi rasa kepada keripiknya. Kemudian ada minyak goreng sawit. Setelah itu ada bawang putih bubuk lebih tepatnya. Kemudian ada jagung tentunya sebagai bahan baku utama dari pembuatan keripik jagung ini. Lalu yang terakhir ada telur ayam. Selanjutnya langkah pertama, tuangkan bawang putih bubuk ke dalam mangkok kecil. Di sini saya menggunakan 2 bawang putih bubuk untuk memberi rasa kepada keripiknya. Tuangkan ke dalam mangkok kecil. Langkah selanjutnya, setelah bawang putih bubuk sudah ditaruh, kemudian saya memotong jagung ini menjadi potongan kecil-kecil. Tentunya di sini saya juga sudah mencuci tangan sehingga dipastikan sudah higienis dan memang sedikit sulit, maka dari itu sangat disarankan untuk menggunakan pisau yang cukup tajam sehingga tidak terlalu kesulitan dalam memotong jagungnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Setelah memasukkan jagung dan bawang putih, kali ini masukkan garam setengah sendok makan saja. Lalu setelah itu masukkan air mineral secukupnya hingga bawang putih, garam, dan jagungnya terlarut dalam air mineral tersebut. Setelah memasukkan jagung, garam, bawang putih bubuk, dan air mineral di mangkok sebelumnya, kali ini di mangkok yang baru masukkanlah 10 sendok makan tepung beras. Nah, tepung beras ini berguna agar adonannya ketika dimasak nanti bisa menjadi keripik yang lezat dan enak. Setelah tepung beras sudah selesai, kali ini di mangkok yang sama masukkan juga tepung tapioka. Di sini saya memasukkan kurang lebih 5 sendok makan. Yang terpenting adalah perbandingan tepung beras dan tepung tapioka ini adalah 2/1. Jadi dikira-kira saja selama itu masih perbandingannya 2/1. Setelah selesai, kali ini adonan yang tadi berisi bawang putih, air mineral, jagung, dan garam langsung saja dituangkan ke dalam campuran tepung beras dan tepung tapioka. Setelah itu semua sudah tercampur, kemudian aduk-aduk hingga campurannya bisa merata. Setelah campurannya merata, langsung kita bisa lanjut ke bagian proses memasak adonan tersebut. Pada proses memasak, pastikan minyak yang dituangkan ke dalam wajan dalam jumlah yang besar. Kemudian pastikan juga api dari kompor tersebut tidak terlalu besar, karena apabila terlalu besar bisa menyebabkan gosong pada adonannya. Setelah minyak dirasa sudah cukup panas, lalu ambillah adonan yang tadi sudah jadi. Kemudian perlahan-lahan tuangkan adonan tersebut ke dalam wajan yang berisi minyak panas tersebut. Cara memasukkannya yaitu dengan perlahan-lahan agar menghindari cipratan minyak. Kemudian juga tidak boleh terlalu berdekatan agar adonan tersebut tidak menempel satu sama lain. Selain itu juga
adonannya tidak boleh terlalu banyak agar tidak menumpuk di dalam satu wajan yang sama. Setelah itu aduk adonan tersebut di dalam minyak panas. Diaduk secara perlahan agar tidak merusak tekstur dari keripiknya. Kemudian setelah dirasa sudah cukup baik, kemudian ditunggu hingga sedikit kecoklatan dan matang. Setelah dirasa sudah berwarna kecoklatan dan dirasa sudah matang, kemudian tiriskan keripik tersebut dan masukkan ke dalam piring yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Berhati-hati dalam meniriskan dan memasukkan ke dalam piring agar tidak terkena cipratan dari minyak panas yang terdapat di wajan. Setelah sudah selesai dengan adonan sebelumnya, kali ini kembali masukkan adonan yang masih tersisa ke dalam wajan dengan minyak panas. Ulangi terus step tersebut hingga adonan yang terdapat di mangkok habis tidak bersisa. Apabila sudah matang, kembali ulangi proses sebelumnya, yaitu tiriskan dan masukkan ke dalam piring yang sudah dipersiapkan. Apabila adonan sudah habis, kemudian masukkan keripik yang sudah jadi tersebut ke dalam satu mangkok kecil untuk diberi perasa. Di sini saya menggunakan perasa rasa barbeque. Setelah membuka perasa tersebut, kemudian saya masukkan ke dalam keripik, lalu tutup mangkok tersebut dengan piring dan diaduk hingga merata sehingga bumbu perasa barbeque tadi bisa merata di dalam keripiknya. Setelah sudah selesai dikocok dan dirasa sudah merata, tuangkan keripik tadi ke dalam piring tersebut. Lalu yang kedua, di sini saya menggunakan proses yang sama seperti tadi. Masukkan keripik ke dalam mangkok yang sudah dipersiapkan. Kemudian di sini saya yang kedua menggunakan perasa keju. Menuangkan perasanya bisa sesuai selera. Apabila menyukai rasa tersebut, maka bisa menuangkan cukup banyak. Apabila tidak, maka tidak perlu terlalu banyak, tidak apa-apa. Lalu di sini saya kembali mengaduk agar bumbunya bisa merata dan masuk ke dalam keripik tersebut. Setelah mencampur dengan perasa, kemudian keripik tersebut sudah bisa dihidangkan. Di sini saya mencoba keripik jagung yang sudah diberi perasa barbeque dan perasa keju. Ternyata dengan proses yang begitu mudah tetap menghasilkan keripik jagung nan lezat dan enak untuk dinikmati.